Pemirsa, kita barusan sudah mewawancarai anaknya Pak Ruben Patasambo. Sekarang kami akan ke Lapas Lokwaru Malang untuk ketemu Pak Ruben. Selamat malam Pak Ruben. Selamat malam Pak, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Bisa Bapak ceritakan awal dari kejadian ini? Iya Pak, bisa. Apa yang terjadi di akhir tahun 2005 Desember di kampung Bapak? Waktu tahun 2005 Pak, tanggal 18 hari Minggu, Ya. kami beribadah di gereja, di rumah saya Pak. Kami pakai gereja. Pendeta umumkan kepada Jumat tanggal 21 kita akan mengadakan Natal di gereja ini. Besok tanggal 19, Jumat yang tidak punya pekerjaan yang penting supaya datang besok untuk kita membersihkan jalan dan gereja Pak. Sampai kami melakukan Natal selama 3 hari, tanggal 19, 20, 21 malam. Kami merayakan hari Natal malam Pak, tanggal 21. Terus? Itu Pak, sampai tanggal 22, Natalan dipindahkan ke gereja Kibait Ariang, tanggal 22. Terus? Itu kegiatan kami Pak. Ya, kejadian pembunuhan itu tanggal berapa? Menurut saya dengar tanggal 23 Pak. 23 terjadi pembunuhan. Ada bulan Desember Pak? Ya. Bapak? Iya 23. Bapak dengar di mana? Di rumah atau dari siapa Bapak dengar? Tentang pembunuhan Pak. Ya. Pada waktu itu ada pendeta datang, pesan peti, itu saya kenal Pak. Ada bilang tolong Pak Ruben bikinkan peti mayat, itu mayat sudah didapat. Jadi tukang saya yang di rumah bikin peti. Itu tanggal berapa Pak? Lupa tanggalnya itu Pak, sudah lupa itu. Sudah selesai Natal? Lupa tanggalnya itu, waktu pendeta datang, waktu didapat itu mayat Pak, dia datang bilang tolong bikinkan peti. Enggak, itu dua mayat. Setelah selesai Natal atau sebelum? Sesudah Natal Pak. Sesudah Natal? Iya. Jadi setelah tanggal 23 itu? Iya. Itu berapa jauh mayat itu ketemu dari rumah Bapak? Jarak tempat mayat Ya. Pak, 14 kilometer Pak. 14? Dari rumah saya tempat itu. Dari rumahnya almarhum Tangke Salu berapa jauh? Di hotel rumahnya Pak Tangke Salu Pak, di Rantepao. Bukan, kan si korban Andreas Pandin ini tinggal di rumah Tangke Salu. Iya. Ada 1 kilo lebih Pak. 1 kilo lebih dari rumah Tangke Salu? Dengan rumah saya? Enggak, dengan tempat mayat diketemukan. Jauh. Kecamatan Mengkendek itu tadi saya bilang 14 kilometer Pak. Itu dari rumah Bapak. Dari rumah Andreas Pandin ke tempat dia dibunuh berapa jauh? Iya kan dekat di rumahnya Pak Tangke Salu itu dekat, jauh daripada rumah tempat pembunuhan Pak, 14 kilo. Kecamatan Mengkendek. Pak, ketika Bapak ditangkap oleh polisi,
Bapak dengar apa sebelumnya? Siapa yang membunuh Andreas? Aku tidak tahu Pak, karena tiba-tiba polisi datang tangkap saya. Ya, Saya dibawa di Polres. ya. Sampai di Polres saya dipukul di dalam. Aku tidak tahu bagaimana. Hanya polisi bilang mengaku kok perbuatanmu kau membunuh. Saya bilang saya tidak membunuh Pak. Aku tidak tahu apa ini. Terus anak Bapak juga ditangkap 2 orang. Markus dan Martin. Kami ditangkap 5 orang Pak. Saya, Ya, Markus, Martin. Martinus, Terus? Rombe, Budi. Tapi Rombe hanya 1 malam di sel, besok pagi dilepaskan. Kami tinggal 4 orang yang masih ditahan itu Pak. Terus Bapak tahu bahwa yang melakukan itu Agustinus. Itu kapan? Nanti di polisi Pak. Di polisi Bapak tahu apa? Nanti di polisi baru kami ketemu itu Agus Pak. Setelah Bapak dihukum. Waktu kami sudah ditangkap dibawa di polisi Pak. Iya. Apa di kantor polisi juga ketemu Agustinus? Iya Pak. Polisi waktu saya dibawa masuk, sudah di kantor polisi, saya kasih masuk di ruang kantor. Agustinus dipanggil polisi ambil dari sel. Polisi suruh Agus pukul saya Pak. Bilang pukul dia. Agus pukul saya. Dia pukul pipi saya. Sudah Agus pukul saya, baru polisi bilang pukul kamu juga dia, tapi aku tidak mau balas. Saya bilang ya sudahlah, aku tidak mau balas. Agus ini keponakan Bapak ya? Iya Pak. Kalau Tangke Salu, apanya Bapak? Apanya Pak Ruben? Kalau Ibu Tangkesalu Bu, Pak. Ibunya apanya Pak Bukan Ruben? Pak Tangkesalu. Istrinya apanya? Istrinya Pak Tangkesalu. Ya, apanya Pak Iya Ruben? Pak. Apanya Pak Ruben? Kalau Ibu Tangkesalu, mamanya Ibu Tangkesalu sepupu 1 kali dengan saya Pak. Oh, sepupu. Tangke Salu punya Iya, anak? 1 kali. Tangke Salu punya anak enggak? Punya, iya. Punya? Ada, iya. Ada di kampung itu? Oh, di Rantepau tidak ada di kampung itu, Pak. Dia di Rantepau Aceh Tangkesalu. Jadi Anaknya. yang di rumah dia cuma ada Andreas Pandin dan istrinya serta anaknya. Ada rumah khusus untuk dibikinkan Pak Tangkesalu. Rumah tongkonan kosong, Pak. Rumah tongkonan kosong. Kenapa Iya, bukan bapak yang pegang rumah itu? Ada, saya punya rumah Pak. Jadi selama dibikin itu rumah, dibangun itu rumah tahun 91, Ya. memang Pak Tangkesalu bilang bagaimana Pak Ruben tinggal jaga rumah kita ini. Tapi saya tolak. Saya bilang terima kasih Pak. Ada di keluarga lain, saya ada punya rumah. Jadi saya tidak tinggal di rumah itu karena ada saya punya. Terus karena Pak Ruben tidak mau tinggal di rumah itu, makanya yang jaga rumah Andreas Pandin. Kosong itu rumah Pak, ada rumah dibikinkan Pak Tangkesalu untuk dia tinggal Pak, bukan rumah tongkonan. Ya, artinya di luar rumah tongkonan ada rumah kecil yang dibikin untuk Andreas Pandin. Iya. Terus Iya. ada kabar Bapak kepingin pegang rumah tongkonan itu setelah Tangkesalu meninggal? Tidak pernah Pak, selama rumah itu dibangun tahun 91, tidak pernah aku bermalam di situ Pak.
Kecuali ada pesta di situ, baru kami ke situ, Pak. Jadi Bapak tidak benar kepingin menguasai rumah itu dari Andreas Pandit. Sama sekali tidak, Pak. Bagaimana kita menguasai itu tongkonan? Nah, itu sudah rumpun keluarga besar itu. Paling ratusan orang yang keturunannya di situ. Ya, maksudnya jadi ketua seperti almarhum Takesalu lah. Enggak juga. Enggak, masih ada yang lebih tua daripada kita, Pak. Enggak bisa. Enggak bisa ya. Terus Iya. Bapak kemudian tahu bahwa yang bunuh Agustinus, Bapak tidak membantah di pengadilan bahwa bukan Bapak yang bunuh. Tidak dimintai keterangan di pengadilan, Pak. Jadi Nggak diminta, Bapak kan dihadapkan di pengadilan. iya, Pak. Ditanya oleh hakim, ditanya oleh jaksa. Benar kan? Tidak pernah ditanya bilang apakah betul engkau melakukan pembunuhan. Tidak pernah, Pak. Terus apa aja isi pengadilannya? Kalau waktu kami disidang di pengadilan, Pak, hanya saksi-saksi memberatkan yang dihadirkan di depan. Apabila dia sudah selesai menyampaikan keterangan, baru saya ditanya hakim bilang apakah betul atau tidak. Kalau betul, saya bilang betul. Kalau itu kesaksiannya. Kalau tidak, saya bilang itu tidak benar. Itu toh saja, Pak. Bapak sendiri tidak pernah diperiksa oleh hakim dan jaksa? Tidak, Pak. Sebentar kami waktu di jaksa, mungkin tidak cukup 1 jam. Waktu polisi antar kami ke kantor jaksa, sudah itu kami dibawa di rutan, Pak. Berapa kali sidang sampai Bapak dihukum mati? Lama kami disidang, Pak. Aku sudah lupa berapa lama itu kami dibawa di pengadilan di sidang. Aku sudah lupa berapa kali, kita tidak hitung karena Bapak ada pengacara nggak waktu itu? Ada pengacara polisi kami waktu di Polres, Pak. Tapi selama kami di Polres tidak pernah mendampingi kami. Hanya polisi datang bawa bilang ini pengacara, kamu pakai. Tapi dia tidak dampingi kami. Nanti kalau waktu kami disidang di pengadilan, baru pengacara ini kalau bilang sama saya, kalau kamu ditanya di pengadilan sudah ada pengacaranya. Saya bilang, oh iya, pengadilan cari kami, minta sama saya, sudah ada pengacaranya. Saya bilang belum, Pak. Itu dia kasih pengacara, Pak. Waktu di pengadilan didampingin nggak oleh pengacara itu? Didampingi, Pak. Tapi tidak pernah ngomong membela kami, diam tok di sampingku, Pak. Dia pernah ngomong apa sama Pak Ruben? Kalau saya yang menjawab kalau hakim tanya, Pak. Bukan. Dia tidak pernah saya dengar bela saya, Pak. Di dalam sidang dia ada tanya, di luar sidang ada tanya-tanya Bapak? Biasa tanya, biasa dia ke rutan, Pak. Bilang besok kamu di sidang lagi. Terus Bapak tidak curhat atau sampaikan pendapat Bapak kepada dia? Tidak sih, Pak. Kenapa Bapak tidak katakan bahwa bukan saya itu? Saya tidak tahu apa-apa pembunuhannya. Betul, Pak. Saya menantang bilang, saya sama sekali tidak terlibat dalam perkara ini. Terus? Bersama dengan anakku. Terus? Itulah yang saya sampaikan, bilang saya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi ini. Tapi Bapak tahu bahwa apa jawaban dari pengacaranya?
Aku sudah lupa apa dia, tapi diam tok dia. Dia tidak minta apa-apa ke Pak Ruben. Iya, diam saja. Malah ada satu pengacara datang bilang, ganti itu pengacaranya. Masa dia diam saja? Terus kenapa Pak Ruben nggak ganti? Saya bilang, biar nih dia. Begitu, kami tidak ganti. Tapi sudah meninggal kesian itu pengacara aku, Pak. Pak Ruben bayar dia nggak? Aku tidak tahu, anak aku di luar, karena anak aku yang urus di luar, kita tidak tahu karena kita sudah di dalam sel rutan, Pak. Baik, sementara cukup Pak Ruben, kita istirahat sejenak.